jadi kayak ya udahlah di stop aja Heeh. dulu, takutnya kalian mau pada istirahat gitu. Tapi sekarang Mas, oke aman aja nih. Aman sih, udah selesai meeting juga, tinggal nunggu berangkat ke lapangan aja, nggak apa-apa sih. Oh, oke. Mas, aku cuma minta waktu 30 menit doang ya. Jadi udah Oke. diceritain belum sama Nugi wawancaranya gimana? Belum sih, soalnya tadi malam pas waktu Mbak telepon sama Nugi, saya juga dengerin cuman ketiduran saya nunggu. Iya, jadi ini tuh seputar apa ya? Media sosial aja sih, karena kan bahannya kita lagi mau ada sedikit riset nih tentang media sosial bagi teman-teman yang sudah terbang ya. Jadi bukan hanya Dominika nih, saya juga meriset yang Taiwan, terus juga yang Mbak-Mbak TKW. Nah, karena kebetulan Koko juga kayak mau ada say hi nih sama teman-teman, apalagi yang rombongan ke satu kedua gitu. Nah, aku ini ya Mas, izin wawancara ya, kita 30 menit aja habis itu udah selesai. Oke, Nggak apa-apa. oke. Mas Wawan nih, saya manggilnya Mas Wawan ya, kalau mau Mas Setiawan kepanjangan panggilnya. Kepanjangan. Iya, Heeh. soalnya Mas kalau dengar Mas Nugi ngomong, Mas Wawan, Mbak, Mas Wawan. Oh, langsung, oh, Setiawan gitu. Tadinya nggak siapa gitu. Mau suka ini nih. Kita coba deh tambahin Koko, barangkali Koko mau ada say hi sama Mas Setiawan. Nah, Mas, ini saya Oke. mau langsung aja deh nanya ya, Hmm. takutnya nanti keburu kamu kerja juga. Mas Wawan ini termasuk ini nggak aktif nggak dalam menggunakan media sosial? Nggak terlalu sih Mbak, paling Mbak apa ya, nggak terlalu aktif sih. Apa maksudnya kayak posting-posting kayak gitu tuh jarang saya. Oh, Kenapa jarang. emang Mbak? Nah, iya kita mau madahi riset nih seberapa pengaruhnya si WhatsApp dan Facebook bagi teman-teman yang sudah terbang nih dalam berkomunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau Mas Wawan Hmm. sendiri menggunakan WhatsApp nggak Facebook nggak? Kalau WhatsApp sih pakai ya, tapi kalau Facebook, Pakai pakai juga Facebook. kalau Facebook udah lama nggak Mas makanya? Udah lama sih kayaknya Facebook. Udah lama Mbak. Nah, selama pakai WhatsApp kayak di luar negeri kan pasti sering tuh ya pakai WhatsApp atau Facebook untuk komunikasi sama keluarga atau mungkin kayak update status lah gitu biar mungkin Iya. keluarga dapat informasi tentang keadaan kalian. Nah itu gimana sih Mm-mm. rasanya selama menggunakan WhatsApp dan Facebook? Terus lebih sering yang mana dalam sehari-hari Mas Wawan gunain WhatsApp kah atau Facebook? Ya WhatsApp sih. Oh Kalau WhatsApp. Facebookku paling cuman ngeliat-ngeliat status-status orang aja. Oh baik. Nah selama menggunakan WhatsApp itu pernah nggak sih mengalami kendala kayak misalkan sinyalnya atau apanya selama menggunakan WhatsApp, terutama apalagi selama di Dominika ya? Enggak sih Mbak, selama ini nggak ada masalah, nggak ada kendala sih dengan WhatsApp. Nggak ada, baik. Nah, tapi sering nggak sih buka-buka media sosial gitu untuk ngepoin teman-teman nih yang ada di Indonesia kayak buat cari tahu nih teman-teman kayak kabarnya gimana Hmm. atau apa mencari tahu lewat Facebook dan yang lain-lain itu sering nggak sih? Iya sering, paling kayak gitu. Ada cerita menarik nggak nih ketika Mas Wawan lagi kepoin teman-temannya di media sosial? Cerita menarik. Apa ya? Temen-temen di sosial media. Mhm. Halo, Ya, ini ada bos Halo, Mas. Mas kita udah pernah ketemu belum? udah dong kan di itu. Eh, Dominika ya, Di ketemu mana? iya kan Dominika. udah kan? Ah, Oh di Dominika ya? iya. Mas lagi kerja? Iya, ini baru selesai meeting, tinggal nunggu OTW berangkat ke lapangan aja. Kira-kira punya waktu berapa lama? Nggak apa-apa sih, santai aja. Bisa kok. Ini Oh, kepala tapi betah matur nggak Bu. Mas kerjanya? Kerja betah nggak Mas?
Alhamdulillah betah kita, alhamdulillah. Dari sekian banyak yang bilang betah, Mas doang, mantap. Ya, Febri ya. Iya, tadi sempat wawancara teman-teman yang lain, ada yang nggak betah, banyak yang nggak betah. Mas kangen rokok. Kalau yang lain katanya pengennya rokok, kangen. Wah, ya pasti dong, Mbak. Rokok Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Rokok Dominika emang gimana? Rokok Dominika tuh sama, rokoknya tuh kayak gini, kayak yang di Indo. Cuman ini kayak apa ya? Kayak Marlboro juga beda, enak Marlboro. Oh, Gak itu enak lah pokoknya. Camel. Merek itu mah rokok Arab kali, rokok onta. Ya, rokok. Terus rokok di sana sebungkus berapa? Rokok sebungkus tuh $8, sekitar Ah, 100.000. 50 berapa ya? Enggak, 100.000 dolar loh. dolar sini. Oh, Dolar dolar sini sekitar sana. 50-an. Mm-mm. Oh, berarti beda dikit sama Indo ya? Ya, beda dikit. Tidak terlalu beda Kalau jauh. makan aman nggak makan? Aman, makan sehari 3 kali full. Oh, gaji. Gaji kalau cuacanya bagus, nggak hujan terus, aman sih Mbak, enak. Enak ya Cuman, sebenarnya ya. iya, cuman kalau udah pagi hujan, sore hujan, malam hujan tuh, aduh udah frustasi tuh ngelihat gaji juga. Oh, tergantung musim berarti ya. Ya bulan ini kan udah berapa ya? 10, 11 hari, 10 hari. 10 hari nggak kerja gara-gara hujan. Iya. Jadi aman ya. Aman kalau masalah kerjaan aman. Pengiriman duit gimana pengiriman duit? Pengiriman duit ya lancar aja sih. Enggak, katanya kan transfernya ini, katanya susah harus ke satu orang. Oh iya, iya. Di sini kan karena biaya transfernya mahal. Jadi kita nyiasatin tuh 10 orang dijadiin satu buat transfernya. Jadi biar kebagi biaya transfer. Tapi orangnya amanah nggak? Nggak tahu. Tapi sekarang saya sih yang kalau di grup saya sekarang yang bagiin. Udah hampir gitu. 6 bulan ini saya yang bagiin. Nah, makanya itu harus dijaga kepercayaannya tuh Kak, bener nggak? Iya lah. Thank you sudah membantu ya Mas ya. Iya. Nanti kalau ada PMI kan mau ada yang terbang lagi nih bulan-bulan Oktober gitu ya. Nanti aku mau titip. Oh ya. Marlboro putih apa gitu kan Mas, bener nggak? Oke. Apa Indomie? Cabe kan ada kan cabe? Cabe ada sih di sini. Ada. Sama kan? Kayak di Indo. Ada. Terus Mas sudah berapa lama bayar di situ? Setahun Bu, nanti tanggal 23. Alhamdulillah. Nah, ini tanggal 23 ulang tahun ini. Ulang tahun. Gila. Keren. Tapi gue suka nih yang gak ngeluh dia doang nih, anak lama. Kenapa anak baru tuh manja ya? Manja apa gimana sih? Kalau kerja tuh dinikmatin aja sih. Mantep nih yang kayak gini ya Febri ya. Ini Bu, Mas Setiawan ini kayak tangan kanannya mandornya dump truck nih, dan gajinya selalu yang paling tinggi Bu, Mas Setiawan nih di antara dump truck yang lain. Alhamdulillah. Oh, pantes. Alhamdulillah. Tapi kalau kitanya bagus ya pasti bagus ya hasilnya. Ya tergantung kinerja kita di sini sih. Iya. Gila aku ke Dominika ya nikungnya. Gila itu bukan nikung lagi itu Mas.
Ya Mas ya. Parah di sini Mas, jalannya parah di sini Mas. Itu Mas sambil bawa dump truck. Iya ini mau ke apa? Ke lapangan, tapi masih ngantri juga sih. Oh, Masih jadi panjang di sebenarnya sini nanti nggak mengantrinya. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi aku mau bikin ini Mas, penelitian, maksudnya biar survei PT tuh lebih bagus lagi gitu ke PMI kayak gitu Mas, dalam melayani. Oh, Jadi Mas jawab-jawab aja oke. ya. Iya iya Oke. nggak apa-apa. Oke Febri, boleh dimulai. Nah, tadi sudah ada 2 pertanyaan ya, Mas. Sekarang lanjut lagi ya Ah, tadi. Nah, kalau Mas Wawan sendiri nih selain menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram itu gunain nggak, Mas? Instagram, TikTok, Instagram ya suka share. TikTok, TikTok iya, Twitter main TikTok nggak? iya. Twitter lain? Twitter nggak, Line nggak. Oh, oke. Berarti Jarang jarang aktif di sosial media sih mbak saya mbak. oh, baik. Nah, dari platform media sosial nih yang selama ini Mas Wawan gunain kan, WhatsApp, terus Facebook sama TikTok ya lebih seringnya mungkin. Itu biasanya lebih cepat Iya, dapat informasi itu dari yang mana sih, Mas? dari Facebook sih biasanya. Oh, dari Facebook. Lebih seringnya dapat Hmm. Facebook. Nah, Mas Wawan nih, karena kan di tempat kerja itu kan suka nggak sih mengalami susah akses media sosial, kayak misalkan blog atau sinyalnya tuh lemot, sering mengalami nggak? Paling sinyal aja sih. Oh, sinyal. Nah, kalau sinyalnya lagi lemot gitu biasanya Mas Wawan apa yang dilakuin? Ganti ke data kan selama ini kan kita kan pakai wifi di sini. Cuman kalau lagi wifi-nya gangguan ya paling ke data, Halo, pakai data sendiri. Ah, Halo, siap. Sehat tuh, Bro? sehat dong? Iya, Alhamdulillah sehat. Koko minta tolong bantu ya, istri ada perlu. Tolong jawab sejeninya. Ya, tolong bantu Iya, ya. iya kok ya. Iya. Iya kok. Ya, Koko izin dulu pamit mau benar-benar ya. Iya, iya. Ya. ya. Mas Gunawan, Mas Wawan sendiri gimana cara mengatasi permasalahan seperti tadi tuh yang susah sinyal atau lemot? Paling iya ya udah ke data terus cari tempat yang sinyalnya bagus paling gitu Mbak. Baik. Nah, Mas, selama menggunakan media sosial tuh ya Facebook, terus TikTok dan lain-lain, itu kan pasti banyak ya beredar berita-berita, baik yang berita benar maupun yang kadang juga nggak benar kan suka ada gitu ya. Nah, di media sosial Nah, banyak berita yang nggak jelas, apalagi soal TKI, ya berita-berita tentang P3MI lah, atau mungkin PMI yang lagi proses ke sini bagaimana-bagaimana gitu, adalah berita yang mungkin tidak benar ya. Pernah nggak sih baca berita itu? belum pernah tahu sih Mbak. Atau muncul di beranda Facebook, TikTok? Ya paling kayak orang-orang yang di Taiwan aja tuh yang sering pada joget-joget, pada minum pesta-pesta paling kayak gitu aja sih. Lebihnya kayak berita yang lain-lainnya gitu tentang teman-teman yang mungkin di Taiwan atau yang apa gitu. Pernah nggak? Enggak sih, nggak pernah muncul saya, Nggak pernah nggak muncul pernah ya? tahu Mas. Oh, nah tadi kan juga sempat melihat kan ya adanya berita yang seperti tadi yang di Taiwan kayak pesta-pesta, minum-minuman keras gitu-gitu. Nah itu kan belum Nah, tentu ya beritanya itu benar dan valid. Mas Wawan sendiri gimana cara membedakan antara berita yang benar sama yang tidak benar? membedakannya gitu ya. Mm-mm. Membedakannya gimana ya? Paling ya lihat-lihat komen-komenannya aja sih Mbak. Kalau biasanya banyak komen yang negatif, berarti itu maksudnya nggak benar gitu. Gitu aja sih paling. Berarti dilihatnya dari Kak, kalau komennya ya. ngelihat berita penipuan, oh TKI di sini ditipu, jawabnya nggak sesuai, apa kayak berita yang TKI apa Arab, TKI Malaysia kayak gitu, pernah lihat nggak penipuan gitu?
Belum tahu sih Mbak. Belum belum Apa? pernah lihat. Belum pernah lihat. Oke. Hmm. Nah, kalau Mas Wawan sendiri ini kan termasuk yang aktif ya. Kalau saya tuh lihat, kita kan berteman juga di Facebook ya. Di Facebook, di Iya. WhatsApp. Saya juga kadang ngelihat Mas Wawan tuh lumayan aktif gitu di media sosial. Nah, selama menggunakan media sosial ini, kalau melihat nih mungkin ada teman Mas Wawan yang posting kehidupannya lebih mewah atau pekerjaannya lebih enak, pokoknya lebih enak lah ya di atas kita gitu. Nah, Mas Wawan ini merasa tertekan gak sih atau merasa kayak, duh, kok gue gini, tapi kok teman-teman udah seperti ini, atau merasa insecure, tertekan atau apa, pernah nggak merasakan seperti itu setelah melihat postingan teman-teman? Ya pernah sih Pak. Pernah, apalagi saya juga kan punya teman yang bekerja di apa tuh namanya Australia. Hmm. Itu ada yang teman saya yang kerja di Australia. Itu kan dia kan apa ya, gajinya wow banget lah gitu. Kalau di Australia makan tahu sendiri mungkin Mbak juga. Ya kadang ya pernah ngerasa itu sih insecure juga. Ya, ya, yang kayak gitu. Fahri pernah ada rasa insecure ya? Nah setelah ada nih Mas rasa insecure itu biasanya Mas Wawan apain lagi? Ya bekerja lebih semangat lagi aja lah. Terus juga mikir apa positifnya, udahlah mungkin rezeki saya segini gitu aja sih. Ya rezeki orang beda-beda ya Mas. Barangkali nanti di Dominika diangkat Beda-beda. jadi kepala driver nih ya, karena kerjanya bagus, yang paling Amin. bagus. Amin. Amin. Tapi ini nggak sih Mas, ada momen nggak sih atau ketika menggunakan media sosial pernah nggak merasa menjadi lebih dekat gitu secara emosional kepada teman-teman khususnya mungkin keluarga ya yang ada di Indonesia berjauhan. Nah dengan adanya media sosial ini menjadi lebih connected nggak sih, menjadi lebih dekat walaupun kita hanya sebatas via WhatsApp ataupun yang lain-lainnya. Merasa tidak seperti itu? Kalau saya nggak terlalu merasa begitu sih Mbak. Soalnya saya tuh gunain media sosial tuh ya paling buat posting, terus balas-balas komen-komen teman-teman, ngeliat status apa kayak gitu aja sih. Jarang buat kontak langsung sama apa teman-teman di Facebook atau di WhatsApp tuh jarang sih. Oh, tapi kalau balas komen gitu ada nggak sih sedikit rasa terhubung gitu dengan teman-teman balas-balas komen kan mungkin terjadi adanya komunikasi di sana. Jadi merasa Ya paling ada juga sih gitu. Ada. hmm, tapi pernah ketemu nggak sih sama komunitas Indonesia di luar negeri tuh misalkan teman-teman yang di Australia atau yang di Taiwan tapi Hmm. ketemunya di media sosial. Nggak pernah. Nggak pernah berkomunikasi juga dengan mereka kah di media sosial? Nggak. Jarang juga sih. Kemarin sama teman-teman yang pada di luar negeri itu ya paling chatting-chatting cuma sekedar nanya-nanya kabar doang sih. Setelah itu udah Berarti tidak ada kayak grup gitu dan pembicaraan lebih lanjut sekedar say hi ya berarti. enggak. Enggak ada. Nah, Mas Wawan, ini kan saya tahu ya Mas Wawan tuh di Dominika dari yang awalnya cuma bersepuluh, terus akhirnya sampai sekarang sudah ada 202 Iya, teman-teman yang ada di sana. 200. Iya betul, 202 ya, ya yang sudah ada di sana gitu. Kan sama-sama nih tujuannya dan visi misinya adalah bekerja ke luar negeri, terus juga pastinya mendapatkan uang gitu. Nah, kalau sama-sama kerja ke luar negeri, pastinya kita saling mendukung dong. Ada momen-momen di mana kita saling mendukung. Nah, kalau Mas Wawan sendiri pernah nggak sih bergabung itu di grup atau buat grup sama teman-teman sesama TKI di media sosial yang tujuannya itu kita untuk saling curhat. Yang di sini apa yang sama di luar negeri lainnya, Mbak? Oh, baik yang sesama di Dominika ataupun yang di luar negerinya. Kalau yang di sesama apa kayak di luar negeri lainnya enggak sih, Mbak. Kalau di sini paling buat grup ya gitu tentang pekerjaan. Kalau grup driver gitu, kayak grup konstruksi bikin grup WhatsApp sendiri-sendiri. Paling gitu aja sih.
Gitu ya. Tapi Cuman ada mandor Cinanya juga hmm, di grup kita itu. kalau yang internal kayak Mas sama temen nih yang buat curhat-curhat aja gitu. Ada pernah buat atau pernah masuk komunitas tersebut tidak? Atau sering curhat bareng-bareng gitu seputar Nggak ada sih Mbak, oh nggak ada, baik. Nah, ini kan nggak kalau ada, saya nggak pernah. oh nggak pernah ya. Nah, kalau di Dominika ini kan yang saya tahu ya bukan cuma ada orang Indonesia dan orang Iya, China. Hmm? Yang mana Mas? Selain orang Indonesia dan China ya, si pihak proyeknya ini kan berbaur juga ya dengan warga lokalnya, warga Dominika. Tadi saya nanya sama Mas Nugi juga ada yang India dan lain-lain gitu. Berarti kan banyak yang dari luar negeri. Nah, Mas Wawan melihat nggak sih perbedaan antara orang Indonesia dengan warga lokal sana ataupun dengan warga China? Ada perbedaan pandangan nggak sih tentang pemakaian media sosial? Pernah kontek-kontekan nggak sama, hmm, sama yang di Dominika tuh yang kalau saya lihat yang jadi satpam tuh yang pakai baju hijau mulu. Saya kan suka lihat tuh kalian video-videoin, video call gitu-gitu oh kan. iya iya, si siapa Malcolm ya, yang Malcolm. cowok itu kan? Malcolm ya. Oh iya, itu. Mm-mm. Nah, iya itu. Ada nggak sih Mas perbedaan cara pandangnya antara orang kita, yaitu orang Indonesia dengan warga lokal sana ataupun orang China tentang media sosial? Mungkin kan bisa dilihat dari ketika cetannya nih, oh, orang-orang China kayak gini nih media sosial digunakannya memang untuk kayak apa gitu. Kalau orang Cina tuh lebih dominannya pakai WeChat kayaknya Mbak, media sosialnya tuh. Kalau kita orang Indo kan WhatsApp ya, pasti udah semua juga pakai menggunakan WhatsApp. Kalau orang China tuh WeChat. Perbedaannya ya itu aja sih, paling penggunaan apa aplikasinya aja. Kalau kita orang Indo mah kan pakainya WhatsApp, kalau orang China WeChat pakainya. Nah, kalau orang Indonesia nih ya Mas, biasanya tuh suka update-update status gitu di media sosial. Nah, kalau orang China sama Dominikanya, kalau Uh, dari yang Mas Wawan tahu, pernah nggak sering update nggak gitu? sering, sering. Saya juga kan banyak berteman sama orang sini juga, maksudnya sesama driver tuh. Ada yang dia sering upload update status gitu. Orang Cina juga sih ya jarang lihat orang. Itu baik ya, berarti perbedaan kalau orang China itu lebih sering menggunakan ini, gini, tapi kalau untuk berkomunikasinya sama mungkin ya dengan kita. Nah, pernah nggak sih Mas ada momen di mana media sosial itu membantu Mas Wawan ketika ada kondisi darurat? Misalnya kehilangan sesuatu, kita membutuhkan bantuan juga. Nah, media sosial itu menjadi salah satu alternatif untuk penanganan kejadian darurat. Kalau saya sih belum pernah sih Mbak. Atau mungkin ini contohnya Mas Wawan butuh bantuan pekerjaan kah atau apa itu kan kadang-kadang mungkin bisa search di media sosial atau bertanya ke teman di media sosial info-info yang lain itu pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Pernah nggak ya? Lupa saya Mbak. Kalau teman yang lain tuh ya Nggak kayak pernah deh kayaknya. kalau si Mas Wadi tuh ya dia tuh cerita katanya waktu awal-awal di Dominika nih kejadian daruratnya nggak ada gas pas mau masak. Nah jadi dia WhatsApp ke pihak proyek China-nya untuk didatengin gas biar mereka bisa masak dan makan. Nah itu tuh termasuk salah satu penanganan kejadian darurat melalui media sosial gitu. Berarti Oh, Mas Wawan nggak pernah nih? ya, ya. Ya paling kayak hmm, kayak kemarin aja tuh waktu siapa ya? Namanya tuh yang kegencet besi itu. Oh Agus Setiawan. Ya.
Iya itu kan pihak apa kalau orang lapangannya mah jelas tahu ya, cuman yang ngurus di asrama kita kan orang sininya kan nggak tahu, itu saya sih yang kontak duluan, paling itu sih tidak pernah ngubungin kontak darurat tuh. Baik. Tapi cukup teratasi nggak sih dengan media sosial kejadian darurat tersebut? Iyalah cukup sangat-sangat membantu lah. Baik, langsung datang tuh ya penanganannya setelah diinfoin atau bagaimana? Iya. Langsung datang, terus kayak apa namanya, Pak Kamal juga kan, dia kan translator kita kan datang juga, maksudnya ngobrol sama orang sininya kan lebih nyambung. Kalau saya kan hanya sekedar bisa bahasa Inggris. Baik. Mas, kadang kan media sosial itu banyak ya media yang hoax, ya kan, pasti udah familiar lah ya bahwa di media sosial itu tidak semuanya informasi itu benar. Terkadang ada juga yang berita-berita hoax ya yang sering dikonsumsi sama masyarakat kita juga ya. Nah, kalau Mas Wawan sendiri, gimana caranya tahu kalau sebuah informasi itu tuh benar atau enggak? Biar lebih tahunya gitu ya. Ya paling cari-cari apa ya, kayak semuanya, contoh lagi ini nih, biasanya ada tuh di apa, di beranda Facebook tuh ya, si artis tersebut meninggal semuanya nih, atau apa kecelakaan atau apa, paling ya carinya dilihat di YouTube nih semuanya bener enggak. Terus kalau semuanya enggak ada, ya paling lihat di komen-komen aja tuh itu nggak benar atau hoax apa ya, itu aja sih paling. Oh, berarti secara tidak langsung mencari informasi juga di platform media yang lain ya untuk mendukung kebenaran dari informasi ini. Berita. Ya? Oh. Tapi pernah nggak sih teman-teman ini dapat informasi yang salah? Ya, pernah nggak sih dapat informasi yang salah dari media sosial? Terus Mas Wawannya tuh percaya, padahal itu salah. Pernah Mbak, baru ini loh saya hampir banget ketipu. Boleh sekalian cerita nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, sekalian aja Mas. Jadi kan waktu belum berangkat ke sini tuh saya tuh punya teman ya bukan teman umuran saya sih, udah tua lah dia tuh. Cuman kerja di Arab Saudi, dia tuh driver juga di sana, cuman supir pribadi. Nah udah lama saya nggak kontak-kontakan sama dia, pas dia tuh apa minta berteman kan sama saya, terus saya langsung kumpir, dia apa inbox pribadi, tanya-tanya kabar, terus minta nomor HP, saya kan kasih. Singkat cerita, dia tuh ngabarin kalau dia lagi di rumah sakit katanya, boleh minta bantuannya enggak, terus minta apa namanya, minta ditransferin uang lah, saya lagi di rumah sakit katanya, mau nambahin buat berobat di rumah sakit. Saya kan apa ya, dengan kepolosan saya, terus ngerasa dia juga kan ya teman udah lama sih, jadi saya tuh mau transfer, cuman saya yang lebih yang ganjel di hatinya tuh bahasa pembicaranya tuh beda gitu, maksudnya nggak kayak teman saya yang saya kenal. Terus saya kan minta video call, coba lihat kata saya tuh keadaan kamu sekarang gimana. Ya dianya nggak mau video call, lagi repot katanya. Terus ya udah, kalau itu jangan pakai chatting, pakainya voice note aja kata saya tuh, ngomong. Maksudnya balas chat saya itu pakai voice note tuh Mbak, biar tahu kalau itu kan dianya nggak mau. Udah langsung dalam hati ini penipuan nih, cuman saya mikirnya itu taunya tuh dari mana gitu, kalau saya sama dia teman udah lama, terus apa namanya udah lama nggak kontak-kontakan, cuman dia tuh emang mau nipu, bukan teman sayanya, itu orang lain yang gunain akun dia mungkin kayaknya. Gitu sih paling.
Iya, sekarang memang banyak ya akun-akun kena hack, apalagi kemarin Indonesia tuh kena hack, Mas, pusat data nasionalnya. Jadi makanya banyak banget yang Iya, berhati-hati sekali gitu dalam menjaga kepribadiannya tentang sebuah akun masing-masing gitu ya. Karena kan khawatir juga ada korban ya. Untung aja kamu nggak jadi korban kemarin ya, Mas. iya, hampir saya. Iya. Lu berarti pernah dapat berita yang hoax di media sosial dan biasanya dicari tahu dulu ya beritanya itu benar apa enggak sebelum akhirnya Iya, oh percaya baik. Tapi pasti Mas Wawan ini kan pertama kali ya kerja ke luar negeri ya kan ke Dominika ini. iya pertama. Pertama kali. Pasti ada dong masa-masa terberatnya ketika awal-awal memutuskan untuk terbang ke Dominika. Meninggalkan keluarga pasti kan. Ada dong, Mbak. Saya tuh ya tipe orang yang kalau apa ya namanya tuh jarang ngeluarin air mata loh, Mbak, saya tuh. Hmm. Sedikit cerita nih ya. Kalau semuanya, contoh lah dulu waktu berkeluarga kan, saya kan ditinggal sama almarhum ibu saya sama bapak saya kan. Itu kalau di depan orang tuh saya nggak pernah loh nangis atau keluarin air mata. Paling ya kalau lagi sholat atau doa sama Allah kan ya mungkin itu yang netesin air mata. Tapi setelah pertama berangkat itu waktu di depan PT juga saya sempat ngeluarin air mata itu pas keluarga mau pergi kan mau pulang. Ya itu sih momen momen sedihnya tuh itu kalau pertama keluar negeri gitu ninggalin keluarga sih yang berat. Iya betul, itu masa-masa terberat kan ya kayak tiba-tiba jauh dari keluarga selama 2 tahun kan ya. Nah, ketika masa-masa berat itu tuh Mas Wawan ini nggak sih kayak pernah curhat nggak sih di media sosial gitu yang fungsinya kayak biar ngeringanin aja gitu beban atau meringankan biar mentalnya ini nggak jadi breakdown gitu mentalnya nggak menurun atau apa kayak curhat di media sosial kah? Ya pernah sih saya kan posting maksudnya gini amat ya rasanya orang tinggalin keluarga gitu ya terus ada temen juga yang komen kan ya ya apa lah namanya juga pengalaman atau baru pertama kali ya gitu aja sih paling Pak. Tapi merasa ada pengaruhnya nggak sih buat mental tuh setelah atau ketika lagi masa-masa sulit, terus kita kayak curhat di media sosial, kadang-kadang tuh ada yang rasanya tuh lebih plong gitu setelah curhat di media sosial gitu. Jadi kita lebih gor lagi, lebih eh, enak lagi gitu untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, kalau Mas Wawan merasa terbantu tidak dengan media sosial itu jadi buat kesehatan mentalnya Mas Wawan tuh sedikit terbaiki gitu. Ada sih ya Ada ya? ada sih Mbak kadang kadang kan juga teman juga kan ngasih saran kayak apa ya ya lebih bersabar gitu ya gitu aja sih ngasih ngasih saran yang bersabar gitu sama juga orang pertama. Hmm, iya betul. Dan alhamdulillah nih ya hasil sabarnya kayaknya udah membuahkan hasil ya Mas, dipercaya sama mandor. Ya Allah, hebat sekali itu. Alhamdulillah. Saya kalau kayak denger tuh ya dari Mbak Sari, iya nih Mas Wawan yang kloter kedua di alhamdulillah jadi tangan kanan yang dump truck kayak itu sebuah pencapaian yang luar biasa sekali untuk yang mungkin baru melebarkan sayap di dunia luar negeri gitu. Pokoknya harus dipertahankan sih Mas yang itu. Iya, pasti. Nah, kalau lihat berita nih Mas, berita ataupun cerita soal TKI-TKI di media sosial nih, yang mungkin nggak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya misalkan ada berita nih tentang PMI di Taiwan, mereka dipukulin, maaf diperkosa atau di apa. Padahal kan belum tentu itu sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Itu pernah melihat berita itu atau membaca berita itu? Kalau itu sih belum pernah, cuman udah lama sih. Pernah ngelihat ada yang CKI bunuh diri itu loh yang loncat dari lantai berapa itu ya. Terus meninggal tuh paling itu sih. Pernah lihat itu. Oh, tapi kalau yang lain-lain tuh kayak berita yang PMI misalkan diterbangin ke Kamboja itu
adalah untuk perdagangan manusia tuh yang mungkin sekarang lagi ramai gitu. Nggak pernah? Nggak pernah tahu. Atau kasus PMI ditipu deh, pernah lihat nggak? PMI apa? PMI ditipu gitu, mau berangkat udah bayar gini-gini, ternyata nggak jadi terbang karena kabur perusahaannya atau apa gitu. Belum pernah tahu sih, Mbak. Oke, belum pernah tahu ya. Nah, biasanya nih Mas Wawang, kalau curhat, kalau curcol-curcol gitu lah ya, itu lebih senengan yang di media sosial atau langsung nih ketemu sama temen kah, atau ketemu sama keluarga untuk kayak curhat, minta saran, dan lain-lain. Kalau kalau saya sih lebih senang apa ya, face to face tuh, Mbak. Maksudnya tatap muka langsung gitu. Nggak, kalau di media sosial kan kadang kita ngobrol juga ada yang ditambah-tambahin, ada yang dikurang-kurangin gitu kayak enaknya. Dan Tapi kalau kalau masalah curhat atau ngobrol ya mending secara langsung sih. tapi pernah kan ya curhat di media sosial gitu pernah? Pernah. Tapi mungkin nggak sering ya, lebih seringnya yang face to face itu. Nah, Terkadang kan ya Mas, suka lihat nggak sih kalau di media sosial tuh komen-komen negatif tuh kan pasti ada ya, Facebook, TikTok, pokoknya media sosial itu tidak terlepas dari yang namanya komentar baik dan buruk. Nah, kalau Mas iya. Wawan sendiri, komentar negatif kan ada terus ya pasti akan selalu ada di media sosial. Kalau Mas Wawan sendiri yang dapat komentar negatif nih, atau kamu dapat komentar nggak enak, nah kamu itu bagaimana Mas? Ya nggak terlalu nanggepin aja sih Pak kalau saya lebih ke bodo amat gitu Mas. Berarti kayak udah anggap angin lalu gitu ya yang komentar negatif kan? Iya. Oh, soalnya kalau tadi saya tanya Mas Nugi kamu kalau ada yang komentar negatif ke kamu gimana? Ya saya selesain Mbak, hajar-hajaran. Ya kalau emang harus begitu. Si Nugi jawabnya begitu tadi. Beda-beda ya Kalau jawaban. nggak menyangkut masalah, kalau nggak nyangkut masalah kepribadian saya atau minggu-minggu masalah keluarga saya mah lebih ke bodo amat sih Pak orangnya tuh. Iya. Nah, di TikTok sama Facebook ikutin nggak sih akun-akun yang berhubungan dengan ketenagakerjaan? Contohnya BP2MI, terus Kemnaker, Siap Kerja. Itu suka ngikutin nggak atau lihat-lihat postingan dari BP2MI gitu? Enggak sih Mbak, paling bisa bahan aja. Yang Oh, lainnya kan enggak saya. karena follow TikToknya Bahana ya. Iya dong. Aduh, itu saya admin yang kadang-kadang yang bales. Iya. Oh. Nah, sekarang kan ada ya Mas, banyak banget eh, perubahan mungkin ya, perubahan atau akun-akun yang ya memposting-posting itulah ya tentang PMI. Berarti sama sekali nggak pernah baca gitu ya? Enggak pernah. Enggak pernah tahu. Oh baik, jadi nggak pernah tahu ya. Biasanya apa sih yang ditonton kalau di Facebook sama di TikTok? Bahana semua nih, jangan-jangan. Ya kalau di TikTok sih paling kalau saya kan senang apa ngeliat berita-berita olahraga gitu kayak cerita-cerita bola gitu paling gitu aja sih kayak di TikTok kayak di Facebook juga. Oke, baik. Nah, kalau di Facebook nih ya, di TikTok itu kan sering tuh ya Mas, ada cerita-cerita ataupun ada video-video yang menginspiratif, yang membuat kita menjadi termotivasi. Mas Wawan itu sering nggak sih ketemu cerita kayak gitu, yang menginspiratif nih, yang memotivasi Mas Wawan untuk, oh lebih semangat lagi mungkin ke depannya dalam bekerja, dalam berubah masa depan. Sering nemu nggak? Sering kalau kayak gitu sering.
seringnya. Ada pengalaman nggak sih atau ada cerita nggak yang kamu temukan terus membuat kamu jadi lebih semangat? Hmm, kayak ada sih ya di apa nongol tuh di beranda saya. Sama dia juga kan baru pertama kali ke luar negeri, cuman dia di Taiwan kalau nggak salah. Dia di Taiwan. Jadi prosesnya dia selama sebelum berangkat atau sampai sekarang dia udah berapa tahun itu dari Taiwan. Maksudnya udah merubah hidupnya dia tuh lebih baik. Terus ekonomi di rumah juga menjadi lebih baik gitu ya. Kayak saya mikirnya saya juga harus bisa gitu kayak dia, harus maksudnya ada sedikit tabungan atau apa namanya ya, ya intinya merubah merubah kehidupan dari yang dulunya hanya biasa saja menjadi lebih baik gitu gitu aja sebaliknya. Baik. Nah, tapi pernah nggak sih diskusi gitu di media sosial sama teman-teman atau mungkin sama temen yang di luar dari Dominika nih, kan tadi ada temen yang di Australia atau yang lagi bekerja ke Arab Saudi, itu pernah nggak sih kayak diskusi di medsos yang bisa membawa perubahan positif nih kepada kalian sebagai sesama TKI? Ya itu sih paling yang di Australia tuh dia kan sering ngomong kalau ada kesempatan mah mending ke sini katanya. Cuman ya gitu prosesnya terlalu rumit lah, makanya saya nggak terlalu tampil. Tapi ya dalam hati mah ada pengen berangkat gitu ke Australia. Tahu sendiri lah Pak, Australia gajinya itu besar lah kata saya, yang terlalu besar. Semua orang juga pasti pengen lah. Cuman karena prosesnya terlalu rumit, terus juga saya pikirnya udahlah di sini gitu. Apa mungkin rezeki saya di sini ya? Ya maksudnya udahlah gitu gitu aja sih. Pikiran menarik bahwa ya gitu kayak Iya. pengalaman kita mencoba mungkin next kalau dari Indonesia ke yang lain kan udah kan ada bekal lah ya bahasanya gitu. Nah, sekarang kan kalau di media sosial nih ya, kita bilang ada rasa kayaknya yang kerja di Australia ya, yang gajinya lebih enak, kebutuhannya lebih pokoknya intinya berada di atas Mas Wawan gitu ya. Media sosial bikin Mas Wawan merasa kayak ini kayaknya itu nggak gitu ya. Harus positif kalau hidupnya sempurna gitu nggak? Kayak positif orang-orang gue tuh kerjanya enak di Amerika, bosnya tangan kanannya mandor gitu. Pernah nggak sih ada tekanan atau tertekan dalam diri untuk ngeposting gitu untuk menunjukkan hidup kamu? Enggak Mbak, saya paling bukan nggak suka sih, tapi nggak suka lah terlalu memamerin gitu, saya malu kayaknya. Iya. Nah, tapi kalau Bapak nih mau share cerita dan pengalaman ya menjadi seorang pekerja migran di sosial media lah, baik di Facebook ataupun di TikTok lah ya. Apa sih yang ingin Mas Wawan sampaikan gitu? Ya paling lebih bersemangat lagi aja gitu Pak kalau kerja. Ya semua juga pastilah ngerasain gak enak atau juga betah apa ya, sama juga ada rasa kebetulan kan satu pengen kumpul sama keluarga. Cuman ya lebih bersemangat aja lah paling itu aja. Ini kan walaupun Mas Wawan nggak ngikutin akun juga kayak BBM terus juga akun kerja channel gitu. Nah, misalnya apresiasi ya di media sosial mungkin
mengontrol teman-teman PMI atau mungkin menjadi ruang untuk teman-teman PMI bisa ngadu ya terkait pekerjaan atau hak-hak yang tidak terpenuhi oleh pemberi kerja atau teman-teman lainnya. Nah, sejauh ini ya, media sosial itu sudah cukup untuk memberikan ruang suara bagi para pekerja di sana. Ya kalau setahu saya sih sudah begitu cukup. Yang cuman saya mau nggak terlalu gitu. Sudah cukup bagus ya, sudah cukup memberikan ruang untuk bersuara ya bagi para pekerja. Ini ada kalian tinggal di yang beda banget kan culture, religion ataupun dalam mana ya perbedaan budaya antara kita dengan pernah mengalami hal diskriminasi nggak sih? Ya kayak gimana tuh? Diskriminasi gitu. Oh, budaya Indonesia misalnya gitu. Kenapa? Ya, kan ini ya Mas, kalian bekerja di negara yang berbeda ya budayanya dengan Indonesia gitu. Pernah nggak sih mengalami hal diskriminasi? Diskriminasi itu apa tuh Pak? Kayak contohnya nih pekerja di Taiwan, dia nggak boleh memakai hijab, dia nggak boleh bersembahyang ataupun lain-lain. Nah, kamu selama di sana pernah mengalami diskriminasi tersebut nggak? Oh enggak sih Pak. Oh, nggak pernah ya. Tapi kan sekarang banyak ya isu-isu tuh diskriminasi yang dialamin sama PMI lain gitu di media sosial tuh ramai sekali. Nah, bagaimana perasaan kamu tuh kalau mendengar ada seorang PMI atau isu-isu yang ramai tentang diskriminasi yang dialami sesama teman PMI? Perasaan kamu gimana? Ya ngerasa kecewa sama kesel juga sih kalau ada yang kayak gitu. Cuman alhamdulillah di sini sih enggak sih Pak. Kalau di sana berarti sangat menghargai ya, sangat respect ya, walaupun kita berbeda budaya, berbeda agama gitu. Iya. Makanya kemarin boleh ya, kalau bikin potong kambing di sana ya. Iya. Sekarang kan banyak penipuan ya, banyak banget penipuan tuh di media sosial. Termasuk tadi Mas Wawan hampir ketipu sama temennya, ya kan? Ketipu, minta ditransferin uang. Nah selain itu pernah ada lagi sama pengalaman hampir ditipu atau udah kena? Nggak ada sih Pak. Udah paling gitu aja. Udah ada pengalaman nih ya, hampir ketipu. Nah, gimana caranya biar nggak ketipu lagi tuh gimana? Ya lebih waspada sih, terus jangan mudah percaya sama orang dulu lah gitu. Baik Mas, media sosial itu kan jangkauannya luas banget lah ya. Kita aja yang berbeda negara masih bisa nih untuk saling berkomunikasi walaupun tidak face to face ya. Nah kalau media sosial ini kan kadang ngebantu banget nggak sih buat cari tahu kegiatan di sekitar kita maupun kegiatan yang mungkin dilakukan di Kampung Emas nih di Indramayu gitu. Kamu sering nggak sih dapat informasi soal komunitas dari media sosial atau informasi tentang kampung halaman dari media sosial gitu? Iya ya paling itu aja sih, kayak berita-berita di kampung atau apa namanya ya kegiatan kayak yang positif di kampung pernah tahu juga sih. Berarti sering dapat tuh ya, pokoknya lagi up to date di kampung tuh bisa sampai Mas Wawan tahu juga ya dari media sosial. Iya. Pasti tahu juga tuh kasusnya Vina Cirebon pasti tahu juga ya. Lanjut.
buat ngobrol, terus juga untuk posting lah ya, kalau yang narsis yang suka posting dan yang suka ya masang status gitulah. Media sosial kan juga sering tuh ya Mas dipakai untuk pembelajaran. Contohnya misalkan untuk yang teman-teman konstruksi ataupun teman-teman driver yang nggak paham cara mengoperasikan ini itu. Nah, Mas Wawan pernah nggak sih menggunakan media sosial untuk pembelajaran? Pernah, Pak. Pernah. Saya kan apa namanya ini tuh lagi apa namanya ya belajar ekskavator tuh. Kalau lagi istirahat atau kalau lagi apa mau lembur tuh kan kadang dikasih jatah makan setengah jam. Itu saya lagi apa coba belajaran ya gitu sih, paling lihat sosial media tuh cara yang benar tuh gimana, terus pengoperasiannya apa segala macam itu gimana gitu sih. Baik. Berarti pernah ya untuk pembelajaran ya. Lalu kita kan ini ya Mas, kalau di Indonesia nih, kita baru melewati fase pemilu kemarin Februari 2024. Lalu mau ada juga pilkada pemilihan gubernur nih yang insya Allah nanti dilaksanain bulan November lah ya. Nah selama adanya pemilu dan kampanye pasti banyak sekali kampanye tuh ya di media sosial ya, kampanye untuk narik perhatian dari rakyat pastinya. Nah, tertarik nggak sih sama kampanye gitu di media sosial? Ya Mbak, nggak begitu tertarik saya. Nggak begitu tertarik, nggak suka politik jangan-jangan? bukan nggak suka sih saya juga. Maksudnya ngelihat kadang berita ya kemarin kan Prabowo, Anies, apa Ganjar kan kayak gini suka ya, cuman kalau ngikutin kampanyenya atau lebih berpihak ke salah satunya itu saya nggak begitu suka sih. Berarti netral aja ya, suka sekedar sukanya aja, nggak pernah yang fanatik ya. Baik. Iya nggak fanatik. Nah, gimana sih Mas caranya Mas Wawan ini memanage waktu antara bekerja dan menggunakan media sosial? Kadang kan bingung ya, lagi kerja tapi mungkin mau main sosmed gitu. Kalau misalkan kita main sosmed terus, kerjaan pasti keteteran. Nah, gimana caranya nih Mas Wawan ngatur waktu biar dua-duanya bisa nih kayak gini nih, kerja juga, terus kita komunikasi lewat sosmed juga bisa. Itu ada tipsnya nggak sih atau caranya biar bisa memanage kedua hal tersebut dapat berjalan dalam satu waktu? Ya paling kayak pagi kan bangun tidur, mandi, sarapan, terus pertama sih kontak sama keluarga dulu. Nah, habis itu kan kayak tadi tuh meeting. Nah, setelah meeting kan itu biasanya nih mau ngantri panjang adalah setengah jam mah. Itu biasanya buat apa? Lihat media sosial kayak Facebook, terus TikTok gitu. Ada WhatsApp. Nah, terus kerja ya nggak terlalu fokus ke media sosial sih kalau lagi kerja mah. Paling kalau selesai kerja aja. Berarti di waktu-waktu senggang ya, kalau memang sekiranya ada waktu senggang dan tidak digunakan untuk bekerja, baru sesekali atau sometimes menggunakan media sosial ya. Baik. Nah, tapi pernah merasa nggak sih terbebani nih Mas Wawan? Merasa terbebani untuk terus aktif di media sosial gitu? Kayak ada rasa, kayaknya gue harus deh aktif terus gitu di media sosial. Pernah merasa nggak? Enggak. Mas Wawan, waktu awal-awal datang ke Dominika itu sempat search gak sih? Cari tahu nggak sih tentang negara Dominika itu? Sempat nggak tahu. Sempat cari tahu ya. Nah itu cari tahunya di mana tuh? Di YouTube. Itu kan ada tuh Mbak di YouTube tuh apa namanya Monreal kalau nggak salah. Yang
proyek ini kan ada tuh yang aktifnya tuh di YouTube. Sebelum sebelum berangkat ke sini tuh pernah ngeliat itu juga. Berarti belajar ya mungkin atau mengetahui informasi tentang kebudayaan dan lain-lain di negara tempat bekerja Iya, itu sebelumnya dari media sosial ya. Kalau dari teman iya. kayaknya belum ada juga ya? Atau udah ada nih pernah dapat info dari teman tentang Dominika? Ya itu sih yang orang empat itu kan, Hmm, Ati, Ikhwan, Yana sama Mang Kartono itu kan saya pernah kontak tuh sebelum 1 minggu sebelum berangkat kalau nggak salah. 1 minggu sebelum berangkat ke sini saya tuh tanya-tanya dulu kasih di situ mobilnya jenis apa, terus masyarakat di situnya gimana gitu. Paling tanya-tanya gitu aja sih. Terus kerjaannya gitu. Oh, baik, baik. Berarti dua ya, mencari tahunya di media sosial iya, terus bertanya secara langsung iya. Nah, tapi pernah nggak sih Mas nih, kan kamu banyak nih sekarang udah 202 orang ya kan di sana. Terus saya lihat-lihat kayaknya berbaur semua tuh. Apalagi kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul tuh malam minggu berbaur semua yang konstruksi, yang driver, yang operator gitu kan. Tapi pernah nggak sih mengajak teman-teman di Indonesia itu untuk berdiskusi, terlebih diskusinya itu tentang isu-isu PMI. Bisa sih Mbak. Nggak pernah sih. Nggak pernah ngobrolin masalah itu. Paling hanya sekedar ya ngopi-ngopi nongkrong, yang ngobrolin biasa-biasa aja, nggak menyangkut ke apa kayak berita-berita PNI apa kayak gitu. Nggak pernah gitu. Baik, nggak pernah ya. Tapi kan media sosial itu kadang-kadang suka banyak tuh ya, kayak di Facebook tuh, misalkan grup khusus apa pekerja di Amerika atau grup pekerja Taiwan itu kan semua orang kan bisa masuk gitu gitu kan ya, walaupun kita nggak bekerja satu divisi ataupun satu tempat gitu. Pernah nggak menemukan grup itu? Nggak pernah Mbak. Nggak pernah, baik. Baik. Nah, sekarang kan banyak banget ya Mas ya, informasi-informasi seputar lowongan pekerjaan yang diposting lah ya di media sosial. Termasuk Bahana juga nih memposting adanya loker Taiwan, loker Dominika gitu. Karena kan sudah beralih lah ya, beralih digital transformation. Jadi banyaknya lowongan-lowongan itu di-share di media sosial. Nah, Mas Wawan sendiri pasti pernah lah ya kelibet itu melihat ada lowongan dari luar negeri gitu kan. Iya. Nah, menurut Mas Wawan sendiri nih, seberapa pengaruhnya sih media sosial buat keputusan Mas Wawan bekerja ke luar negeri? Kemarin kan juga tadi katanya sempat search dulu kan di Dominika sebelum Anita berangkat. Nah, dari searchan itu, dari mencari tahu itu, dari media sosial tersebut seberapa pengaruhnya sih terhadap keputusan Mas Wawan untuk oke, gue mau berangkat ke luar negeri atau oke, dari Dominika nih udah dapat informasi ini gue pokoknya mau ke Australia atau apa, seberapa pengaruhnya? Ya sangat berpengaruh juga dan turut membantu juga. Sangat berpengaruh, walaupun mungkin udah punya plan juga ya, tapi dengan adanya media sosial ini jadi makin terinspirasi terinspirasi nggak dalam pengambilan keputusan. Iya, iya. Baik. Sering nggak sih Mas ngobrol sama teman-teman di negara lain gitu di media sosial, Facebook kah atau TikTok? Enggak sih Mbak. Enggak. Soalnya selama ini saya tuh paling pulang kerja udah, maksudnya kontak-kontakan sama keluarga di rumah, setelah itu tidur, paling gitu aja sih. Kalau sama temen yang di Australia sama Arab itu nggak pernah kontek-kontekan? Enggak, cuman kemarin ya itu tanya-tanya gaji aja sih. Oh, nah kalau tanya gaji itu lewat apa tuh Mas? WhatsApp atau apa? Facebook sih kemarin.
Oh, Facebook. gitu. Berarti ada lah ya kayak interaksi gitu atau ngobrol sama orang di negara yang lain gitu kan posisinya masih di Australia kan temennya. Masih. Seru nggak sih kalau ngobrol sama teman yang di Australia, yang di Arab gitu lewat media sosial? Iya sih. Terus kan di media sosial tuh konten-konten tuh banyak banget ya Mas. Yang konten ngeprank lah, yang tentang pendidikan lah, tentang influencer, pasti ada aja tuh dah yang berfaedah sama yang nggak berfaedah tuh banyak banget gitu kan dibuat-buat sama Iya. orang-orang gitu. Terus ada juga yang bikin kita jadi down, jadi nggak percaya diri, mau macam-macam banget lah konten gitu. Mas Wawan punya trik nggak dalam memilih konten? Punya tips dan trik nggak dalam memilih konten? Tipsnya apa ya? Ya paling kalau menurut saya nggak penting, terus menurut saya itu negatif lah. Ya lebih nggak peduli aja gitu. Maksudnya jalan lah di scroll gitu. Nggak usah dilihat gitu aja. Oh, di skip lah ya gitu kalau sekiranya. Oh, Ya skip. nggak mengedukasi atau kontennya tuh nggak baik, bikin mental down gitu kayak di scroll aja gitu ya. Oh, baik. Tips dan trik Iya. gitu. Tapi pernah nggak sih akunnya tuh kehack, keblokir akun? Dulu waktu dulu banget. Ini kan saya tuh akun Facebook kedua. Yang pertama itu hack. Tapi dulu itu udah lama sih. 2000 berapa ya? Udah lama kayak. Pernah ya kehack tuh. Gimana sih caranya Mas Wawan ini mengatur supaya akunnya tuh jangan sampai kena hack lagi gitu kayak dulu. Kan udah pengalaman nih pernah kena hack. Nah, sekarang gimana sih caranya mengatur biar privacy dari media sosialnya itu terjaga? Nggak tahu juga sih Mbak, ya, penanganannya kayak gitu tuh saya juga kurang paham, Mungkin kurang passwordnya tahu dibikin juga. susah kali ya, passwordnya dibikin susah. Ya mungkin kayak gitu bisa. Baik. Tapi tuh pernah tahu nggak sih Mas, sekarang tuh ada program literasi digital untuk para pekerja migran. Literasi digital itu program kayak para PMI itu membaca atau mencari tahu informasi-informasi itu by digital gitu, membaca secara digital. Pernah dengar nggak? Enggak, belum belum pernah tahu. Oh, belum pernah tahu. Berarti nggak pernah dengar sama sekali ya? Emang ada kayak gitu? Iya, itu ada itu. Jadi membaca informasi itu baik digital atau kayak ikut program-program yang ngajarin bagaimana sih cara untuk mengolah, memanage informasi-informasi nih bagi para TKI. Berarti belum pernah ya. Media sosial itu kan banyak sekali sih sebenarnya manfaatnya ya. Selain ngobrol, selain buat happy-happy gitu senang-senang buat curhat ternyata media sosial itu kan apa ya reputasi atau personal branding lah ya bahasanya personal branding. Nah kalau Mas Wawan tadi posting gitu di media sosial gitu itu tuh meningkatin reputasi biar lebih profesional gitu. Gimana Mas? Pernah nggak kayak posting gitu di media sosial atau pakai media sosial supaya meningkatin reputasi Mas Wawan gitu di tempat kerja? Enggak sih, enggak. Nggak pernah ya? Tapi kalau update status atau posting foto sehari sering nggak? Ya sering sih enggak, cuman
kalau lagi pengen aja, jarang-jarang juga sih. Oh, apa sih motivasinya gitu, motivasi pengen update status tuh apa? Biar apa ya, uh, ya bisa aja sih kayaknya, bisa aja sih. Aja lah ya, buat hiburan aja mungkin ya. Menghilang lelah gitu. Iya. Tapi kalau di zaman sekarang nih ya Mas, kalau di zaman sekarang kan Mas Wawan itu lebih gampang mana nih? Minta tolong lewat media sosial atau lebih gampang minta tolong secara langsung? Ya kalau zaman sekarang ya lebih enakan lewat media sosial apa terjangkau semua kayaknya. Kenapa sih lebih enak pakai media sosial gitu? Lebih cepat lah ngasih informasi atau informasi kan dari media sosial juga. Lalu tahu nggak sih ada influencer atau tiktoker gitu yang pernah membahas tentang P3 isu atau PMI yang bahas-bahas isu-isu tentang PMI lah. Pernah lihat nggak atau pernah dengar nggak? Nggak pernah tahu. Oh, nggak pernah sama sekali ya. Atau kayak komen Facebook, nanti orang yang bahas tentang PMI yang ada di Thailand atau PMI yang ada di negara mana gitu. Sekarang kan pemerintah ya, pemerintah khususnya yang bergerak di bidang ketenaga kerjaan, Disnaker, Kemnaker, terus juga BP2MI gitu. Mereka tuh pasti dalam per tahunnya membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan tentang brand Indonesia, ya kan? Nah, kan kita sebagai PMI yang atau sebagai Mas Wawan sebagai PMI-nya gitu, pasti tahu nggak sih update soal peraturan-peraturan atau peraturan tentang kerja Indonesia? belum pernah tahu sih Mbak saya kalau masalah kayak gitu. Berarti terbang nggak tahu dong ya peraturan dari pemerintah nih tentang PMI. Nggak tahu juga kayaknya. Iya nggak tahu saya. Yang penting jalan proyek dijalanin aja gitu ya, tapi nggak tahu updatean peraturan dari negara nih tentang PMI seperti apa, termasuk kalau ada yang berubah nih gitu proses atau apa nggak tahu ya. Oke, nanti next cari tahu deh ya kalau mau proses ke Australia. Iya. Sebagai PMI ya, maksudnya sebagai PMI yang baru pertama kali menaikkan itu ke luar negeri, TKI gitu ya. Punya nggak sih tips atau saran-saran untuk para teman-teman yang baru mau menjadi TKI? Nah, punya nggak sih tips atau saran? Atau kamu pernah nggak kasih saran dan tips di media sosial untuk teman-teman kamu yang baru mau jadi TKI gitu? Tips sarannya ya tadi maksudnya lebih siap untuk meninggalin keluarga di rumah gitu. Terus ya, lebih semangat aja lah. Jangan gampang putus asa, kan kadang ada ya yang orang mau berangkat ke luar negeri cuman masih bingung tinggalin keluarganya atau apa gitu. Jauh dari keluarganya gitu. Ya paling saran saya ya lebih semangat, jangan mudah putus asa lah gitu aja.
Kalau apa? Kalau misalkan ngasih tips dan saran nih untuk teman-teman yang menjadi TKI baru itu lewat apa? Media sosial atau lewat apa? Iya, lewat media sosial sih. Baik. Nah, tapi kadang kan kalau kita lihat di media sosial gitu ya, itu suka ada tuh hal-hal yang bisa menjadi ide yang dari tadinya kita nggak pernah terpikirkan, tiba-tiba setelah melihat video atau berita di media sosial, oh langsung ada ide gitu. Terus ada rencana untuk masa depan kalian gitu atau masa depan Mas Wawan sendiri. Nah, pernah nggak sih mengalami hal kayak gitu? Tiba-tiba dapat dapat pencerahan atau ide setelah melihat media sosial. Pernah nggak, Mas? Pernah. Pernah. Nah, setelah melihat itu tuh, melihat hal tersebut, setelah dapat ide kayak gitu, berpengaruh nggak sih terhadap cara kamu merencanakan masa depan? Ya berpengaruh sih, bahkan kemarin tuh contohnya ya saya pernah lihat tuh ada orang yang membangun usaha dari nol atau berjualan atau segala macam. Kayaknya saya mikirnya tuh kayaknya ini perlu saya coba deh kalau pulang dari sini. Maksudnya ini dari sini kan kemungkinan adalah modal sedikit-sedikit buat bikin usaha ini, usaha itu gitu paling gitu. Berarti berpengaruh ya sama cara kamu buat rencanain masa depan gitu. Nah, tapi kalau pernah pernah lihat nggak konten-konten tentang TKI di media sosial? Konten ya pernah kayak apa yang joget-joget dan kayak gitu pernah sih, pernah lihat. Oh iya. Menurut kamu menarik nggak konten kayak gitu? Ya cuma sekadar menghibur, melihat-lihat aja ya menarik sih kayaknya, Bang. Cuman kalau untuk ditiru enggak lah kayaknya. Oh. Ada yang perlu diperbaiki nggak sih menurut Mas Wawan dari konten yang pernah Mas Wawan lihat itu? Yang pesta gitu, ada yang perlu diperbaiki nggak? Kalau menurut saya sih ya ada, mungkin maksudnya yang negatif negatif mah nggak perlu di posting atau diperlihatkan gitu. Cuman biasanya kan pandangan sama pemikiran orang kan beda-beda, itu sih lebih terserah aja sih. Nah, termasuk Bahana sendiri nih. Bahana kan suka ya posting konten-konten tentang seputar pekerja migrannya atau hal-hal yang bagaimana sih cara untuk menemukan P3MI yang baik, yang terpercaya dan gitu-gitu. Itu menarik nggak sih buat Mas Wawan, menurut Mas Wawan? Ya menarik sih Mbak, bagus juga, menarik. Menarik ya. Tapi kalau misalkan nih kamu kadang buka media sosial itu kan ada ya, karena mungkin posisi kita di luar negeri, suka tuh kadang-kadang FYP-nya yang keluar itu sesuai dengan posisi kita. Misalkan lagi di Dominika, pasti yang keluar itu konten-konten tentang Dominika atau seputar tentang benua Iya, itu, Amerika gitu-gitu. Itu kan pasti bahasanya berbeda lah ya. Ada bahasa atau ada istilah yang, iya, aduh kita nggak ngerti gitu, nggak paham sama apa arti dari konten tersebut. Pernah mengalami kesulitan nggak dalam bahasa tersebut? Atau pernah menemukan nggak konten kayak gitu yang bahasanya sama istilahnya kita tuh nggak ngerti? pernah ada ya, sering lah, sering muncul kayak budaya-budaya sini atau orang sering posting di apa di negara Dominika ini ada, cuman ya gitu ya cukup kesulitan dengan bahasanya tuh Mbak. Kadang ada tuh yang langsung langsung ada tulisan apa translatornya Indonesianya tuh langsung ke bahasa Indonesia ada, jadi kita kan bisa tahu artinya, tapi kadang juga ada yang nggak ada itunya artinya juga. Oh, oke. Biasanya kalau nemu konten kayak gitu ditonton apa kayak di scroll, di skip aja gitu? Kalau lagi pengen lihat sih biasanya ditonton dulu, cuman kalau ya nggak begitu penting nih langsung di scroll gitu. Oh, oke, siap. Nah, Mas Wawan suka nggak sih lihat ada diskusi soal hak asasi manusia gitu di media sosial?
Contohnya program kayak Najwa Shihab tuh narasi atau ada konten-konten atau diskusi-diskusi gitu soal hak asasi manusia. Belum pernah tahu, Mbak. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih sama teman-teman nih di sana kayak diskusi tentang hak asasi manusia, tentang mungkin keadilan atau yang lain-lain gitu? Enggak juga. Kalau misalnya nih di media sosial ada konflik atau diskusi yang memanas dan saling menyerang gitu ya. Apa yang Mas Wawan lakukan? Ya melihat aja sih, melihat terus mana yang lebih benar dan mana yang salah gitu aja, paling hanya sekedar tahu. Cuman saya kayaknya nggak pengen ikut terjerumus, maksudnya ikutin salah satunya gitu. Oh, oke. Tapi kalau Mas Wawan sendiri pernah ngalamin konflik nggak di media sosial? Enggak sih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Biasanya nih kalau buka media sosial, buka TikTok gitu, biasanya tuh konten apa sih yang like dan Mas Wawan share ke teman-teman gitu? Konten yang kayak apa? Paling film-film kayak yang cerita horor, terus ya berita sepak bola, paling gitu aja sih Pak. Oh, tentang ya kesukaannya Mas Wawan aja gitu mungkin ya di-share ke temen yang kebetulan satu server gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih kamu gabung di komunitas TKI di media sosial, termasuk sama teman-temanku yang grup driver gitu, itu kan termasuk komunitas tenaga kerja Indonesia kan di media sosial. Ada nggak sih pengalaman yang bikin Mas Wawan lebih terbuka soal apa yang kamu hadapi sebagai TKI? Kayak saling curhat nih di komunitas itu, terus Mas Wawan jadi terbuka tentang situasi atau masalah yang lagi dihadapi sebagai pekerja di sana. Sudah sih Pak. Enggak. Nah, ada nggak sih tantangan ini Mas di Dominika ya terutamanya di negara tempat Mas Wawan kerja, ada nggak tantangan yang bikin susah untuk pakai media sosial? Untuk media sosial. Yang bikin susah Ya, untuk ada pakai ya. media sosial di sana? Nggak ada ya? Paling wifi doang gitu ya, kalau lagi lemot gitu. Ya, iya masalah kalau lagi lemot aja. Oh, tapi kalau dari pihak proyek membolehkan ya untuk menggunakan media sosial? Boleh. Oh, boleh. Berarti kendalanya hanya kendala teknis ya, kayak wifi yang lemot karena mungkin kebanyakan dipakai gitu ya. Nah, terakhir nih Mas, apa ada nggak pesan-pesan yang ingin Mas Wawan sampaikan gitu kalau punya kesempatan untuk ngomong ke anak muda Indonesia nih, termasuk saya nih ya. Mungkin ada wejangan untuk anak-anak muda Indonesia yang mau menjadi TKI, yang mungkin dia baru lulus sekolah atau mau mencoba untuk menjadi TKI atau mungkin yang anak muda sudah pernah menjadi TKI juga gitu. Apa sih pesan yang ingin Mas Wawan sampaikan gitu di sini di media sosial ini untuk anak-anak muda, untuk generasi muda Indonesia? Ya pesannya paling kalau semuanya di Indonesia nih ya, menurut kalian cari kerja ke sana ke sini mentok gitu, ke sini nggak dapat, ya cobalah, maksudnya coba buat kerja di luar negeri, barangkali di situ rezekinya gitu. Ya tantangan tersendirinya buat orang yang pertama kali di luar negeri tuh kayak tadi yang saya omongin, saya juga kan kayak gitu ya, pastinya belum begitu siap untuk jauh dari keluarga, terus juga harus menyesuaikan diri dengan budaya-budaya sini, gitu aja sih Mbak. Perlu nggak sih kesiapan mental? Perlu tidak kesiapan mental, terus niat yang besar untuk memberanikan diri menjelajah negara orang dan bekerja di sana? Perlu banget.
mental itu nomor utama, itu harus benar-benar siap. Iya, karena kalau nggak siap, katanya teman-teman tuh ada yang baru berapa bulan mau pulang gitu tuh. Tadi teman-teman pada cerita yang Iya, muda-muda banyak. katanya, yang mungkin baru pada kerja atau kerjanya belum lama gitu, mau pada pulang, nggak betah. Berarti memang mental menjadi faktor utama ya yang harus dipersiapkan kalau kita mau Faktor utama. jelajah gitu. Baik. Oke, Mas Wawan, sesinya alhamdulillah telah usai. Aduh, terima Oke. kasih banget nih Mas Wawan untuk waktunya sudah meluangkan ya. Sambil kerja, sambil mau juga nih Ya, sharing diskusi karena memang kita lagi butuh banget nih informasi ini untuk riset dari Bahana gitu. Dan saya juga mohon maaf kalau memang dari semalam tuh mengganggu Mas Wawan gitu ngechatin atau nelponin kayak untuk nggak apa-apa. wawancara gitu karena memang kita sedang perlu sekali mas dengan wawancara ini gitu. Ya sudah Mas Wawan, saya Iya, undur iya. lagi. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga sehat selalu sampai nanti pulang ke Indonesia. Iya. Mau lanjut kontrak di sana? Insya Allah, tapi lihat nanti aja lah, Pak. Amin. Sampai jadi bandara aja nggak sih di sana? Ya, nanti sampai jadi bandara, wah ini hasil kerjanya orang Indonesia nih, Mas Muhammad Setiawan kan pasti bangga juga kita ya. Baik, Mas Wawan, terima kasih banyak. Saya akhiri sesi wawancara ini. Sehat-sehat selalu ya, Mas Wawan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.